Kapunten Gus, dalem saking Sukoharjo, Solo. Ada beberapa yang sengaja mau saya tanyakan. Niki enten 6 niki sedayanipun. Mangke nyuwun sewu dipun wangsuli sedayanipun. Sepindah pada saat saya itu belajar hakikat dengan mursyid yang lain, dulu itu pernah diajari muqaddimah dzikir sir yang bunyinya ingsun memasukkan ruh la ilaha illallah ke dalam wulu, kulit, daging, getih, otot, balung sumsum supaya menjadi rahasia dzatullah, sifatullah, wujudullah. Muqaddimahipun. Lajeng kita menjalankan khalwat, yaitu dzikir sir hu Allah menika. Pertanyaannya, apakah ketika dalam derek guson hal tersebut, muqaddimah tersebut bisa kita lakukan? Ingkang kaping kalih, ketika salik masuk ke kasaf, itu bila mana kita dipertemukan dengan gaib, baik itu jin maupun malaikat maupun iblis dan sebagainya, terkecuali kalau kita dipertemukan Rasulullah, itu hak. Bagaimana cara mendeteksi pada saat itu? Karena hal tersebut itu kita sebagai salik yang suluknya itu kan masih dalam tataran belajar. Pertanyaannya, bagaimana cara mendeteksi apakah yang menemui kita itu pada saat kholwat itu betulkah itu malaikat, betulkah itu jin, ataukah itu iblis? Ingkang nomor 3, menyikapi beberapa konten yang ada di media massa itu, kita lihat itu banyak yang mengedukasi ya, atau memberikan statement bahwa pada saat salik itu suluk dan belajar hakikat itu, maka akan direndahkan derajatnya. Yang kaya itu pasti akan diturunkan ekonominya dan berantakan keluarganya. Konotasinya hal tersebut itu kok kayak menakut-nakuti seorang salik untuk belajar hakikat. Apakah itu hak semua salik itu apabila pengen meningkatkan belajar hakikat itu, kejadian itu betul-betul terjadi begitu? Terus yang keempat, mohon maaf ini mungkin terlalu eksplisit nih pertanyaannya, bagaimana guson pada saat mengisi pengajian, bagaimana ketika itu beraktivitas yang lainnya itu bisa bertemu Allah itu selama 24 jam. Ya, karena saya melakukan itu masih bolong-bolong Gus, dan masih pakai alat bantu Gus. Jadi alat bantu itu katakanlah ketika ada blong gitu agak sadar sedikit, itu jari saya itu bergerak sendiri untuk membimbing hati saya itu bisa berzikir kepada Allah. Nah, pengennya saya itu bagaimana supaya kita itu tidak pasal pakai itu kita bisa langsung lab terus semuanya, begitu Gus. Terus yang kelima, ketika saya suluk di dalam toreko saya itu, dulu saya pernah bertanya kepada Guson itu ya tentang zikir-zikir yang ada di kalimat-kalimat di zikir di dalam toreko itu tetap dijalankan, tetapi dibarengi dengan zikir sirul asrar. Tapi begitu saya praktekkan itu kelihatannya malah buyar Gus, konsentrasi kholwat itu malah tidak bisa maksimal. Pertanyaannya, apakah kalimat-kalimat zikir di dalam toreko saya itu bisa saya lanjutkan dengan keadaan yang seperti itu? Karena ketika kita
melakukan itu lebih baik itu kalau kita itu utuh untuk khalwat full, yaitu menjalankan dzikir sir dan sirul asrar. Yang terakhir Gus, bagaimana penjelasan tentang hakikat maupun dan syariatnya tentang fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Di situ di depan kan ahla dzikri Gus, bertanya kepada ahli dzikir. Nah ini tolong semuanya dipun jelaskan Guson. Matur nuwun dari beberapa pertanyaan tadi karena menyita waktu cukup panjang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 pertanyaan sekaligus dari saudara kita dari Solo. Kok Solo sih? Solo nggih. Pertama yang dipertanyakan tentang apa dzikir di dalam thariqah beliaunya itu mengajarkan untuk melaksanakan terus dzikir sir dan endingnya bisa masuk di dalam darah, jantung dan selainnya, atau terhadap seluruh apa di dalam juz-juz di dalam diri dengan maksud nyatakno wujude Allah. Ketika saat sudah mengenal tentang dzikir sirul asrar, apakah bisa ini dilakukan? Nyun sewu, apapun yang ada di dalam thariqah bimbingan tentang dzikir ya. Setahu saya mayoritas itu tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya perjalanan sing salik itu bagaimana, apa yang harus dibawa ketika bertemu ini, bertemu itu. Setahu saya begitu. Tapi dan juga tidak semuanya thariqah itu tidak menjelaskan dengan gamblang terkait bagaimana si salik ketika suluk itu bisa betul-betul untuk bisa masuk ke makom muraqabah, makom terasa dekat Allah itu, selanjutnya bisa sampai ke makom musyahadah atau makom kewusulan. Dari pertanyaan apakah ketika saat kami sudah mengenal tentang fungsi daripada sirul asrar, nyun sewu Bapak Ibu, di dalam thariqah manapun setahu saya tidak dijelaskan tentang masalah dzikir sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta. Justru kebanyakan itu hanya diterangkan untuk mengamalkan dan membaca la ilaha illa anta. Mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Jarang sekali yang membahas tentang fa'lam annahu, memahami terlebih dahulu bagaimana cara memfungsikan la ilaha illallah atau huwa, lebih-lebih anta. Jarang sekali. Jikalau toh ada, maka di situ ada keterangan tentang masalah wukuf kolbi, ada memang, tapi tidak dibahaskan bagaimana fungsi daripada wukuf kolbi. Ada memang dilewatkan nafi isbat, tapi jarang sekali membahas bagaimana cara memfungsikan nafi isbat. Jarang. Dan ini yang akan membuat kita sebagai salik susah untuk mencapai wusul, karena memang tidak dipahamkan terlebih dahulu terkait bagaimana cara suluk yang benar dan cepat untuk bisa sampai pada Allah. Bahasa sederhana saya, kalau toh ada cara yang mudah, mengapa kita
kita berikan cara yang sulit? Kalau toh memang ada kunci untuk bisa wusul, menyatakan wujud sejatine wujud, mengapa kita berikan sesuatu yang membingungkan atau menyulitkan? Kalau menurut kami mafhum, menurut kami maklum, karena pada saat itu para mursyid mungkin masih banyak yang terasa takut. Yang ditakutkan adalah fitnah. Bapak Ibu, ingat lewat makalah apa yang kami bahas tadi, selama kita masih takut pada selain Allah, takut fitnah kek, takut kehilangan pengaruh kek, takut kehilangan pengikut kek, itu berarti menandakan terhadap hati kita bahwasannya sedikul ubudiyah, kumawulo kesulukan kita belum benar. Ini dan juga menandakan bahwasannya hati kita masih gelap pada Allah. Dan ini tidak bisa dipoles, Pak. Artinya tidak bisa kita bohongi. Memang seperti itu. Tapi jikalau takutnya memang karena Allah, beda lagi loh nih persoalannya, beda lagi. Maka tidak jauh berbeda dengan apa zaman sekarang para masyayikh sudah kebanyakan berani untuk menyampaikan alias sudah tidak takut fitnah. Udah nggak ada bedanya. Cuman pertanyaan saya kembali kepada awal tadi, kalau takutnya kita terhadap makhluk, berarti itu tetanda hati kita masih belum bisa merasa kalau kita selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi Pak, bisa jenengan dzikir di dalam thariqah jenengan wau, tetap jenengan laksanakan. Sebagai tambahan saya terhadap panjenengan, bawalah kunci di mana hati sampean ini akan bisa masuk ke musyahadah ketika jenengan kali kula niki muraqabah. Intine kan ngeten, umpami kula tulis si salik itu wajib masuk di dalam namanya makom muraqabah. Makom di mana Allah itu terasa dekat. Lah, untuk menciptakan keadaan dalam hati ini bahwasanya Allah terasa dekat dan hanya Allah yang kita rasakan, yang melayani kita, itu kuncinya ada di sirul asrar. Fungsi daripada la ilaha illa anta. Ini makanya saya katakan silakan dzikir sir itu dilanjutkan di dalam thariqah jenengan sesuai dengan tata tertib bagaimana cara, tapi tolong sampai harus bisa masuk ke muraqabah. Lah ketika kita bisa masuk ke muraqabah, manakala kita memfungsikan la ilaha illa anta fungsinya, baru akan masuk dalam muraqabah. Setelah makom muraqabah ini ada di dalam hati jenengan, maka otomatis satu langkah kita ke musyahadah. Ini makomnya. Inilah yang kami maksud jenengan wau nyata wujudnya Allah. Pun. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi ketika saat si salik ini solo bertemu makhluk. Nun sewu, itu namanya makom mukasyafah, Pak. Ya. Tuh. Namanya makom mukasyafah. Artinya makom di mana kumpulnya, kebukanya alam terkait ghaibi makhluk. Kalau bicara makhluk, jin, iblis, malaikat, atau nenek moyang kita yang sudah tiada,
alam arwah atau Rasulullah, aku tanya, itu makhluk apa khalik? Makhluk, tanpa kecuali. Semua itu makhluk. Dikatakan mukasyafah adalah alam tersikapnya mata hati kita terkait gaibnya makhluk. Kalau panjenengan mengatakan Rasulullah itu bukan makhluk atau dikatakan khalik, yo jenengan kecualikan, monggo, itu hak jenengan. Kalau bagi kami, selain daripada urip sejati itu makhluk, siapapun sebutannya, siapapun sebutannya. Konteks ini saya bawa hanya diperbolehkan ketika saat detik-detik hati itu sudah dimusyahadah, baru pujaan jenengan tidak ada satupun terhadap selain Allah. Kalau kita masih ada di muraqabah, masih ada pujaan, Mbak. Masih ada pujaan selain Allah kita. Kita masih menggungkan karomah. Padahal itu makhluk. Dan ini kelas kita memang. Tapi kita akan merasa masih bersalah kalau kita sudah ditarik Allah di musyahadah. Disitulah akan tahu bahwasanya ternyata selain Allah itu malakum dzarrau wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat. Oke, kita nggak tanggung-tanggung ngomong malaikat, kita langsung ajak langsung Rasulullah. Ada satu ayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk. Bahasa ini Anda harus kelasnya sudah dimusyahadah. Kalau bahasa ini kita masih ada di muraqabah, nggak bisa, Pak. Mungkin dibuka dalam surat Al-Qasas ayat 54 atau 45. Allah katakan, mohon maaf, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Niki mukhatabnya langsung terhadap Rasulullah. Bagaimana Allah memberikan firman di dalam situ? Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka sak temeni sira Muhammad. Lah iki kembalinya kepada Muhammad. Ini Allah loh yang dawuh, gitu. Iku la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun yang kau cintai Muhammad. Siapa orang yang dekat? Ahlil bait, termasuk para sahabat, termasuk. Terus jikalau bukan Rasulullah, terus siapa yang bisa memberikan petunjuk? Nah gitu toh. Wong nyatanya kita sebagai umat, kalau tidak ada ajaran Rasulullah yang Rasulullah sampaikan, kita tidak akan pernah tahu tentang Allah. Nah, gitu toh. Terus siapa? Sampai teruskan ayat itu. Walakinnallaha lan tetapi ini sing bisa memberikan, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap man orang yasa'u kang ngersakake sapa Allah ingman. Berarti urip sak jerone Kanjeng Nabi iku Gusti. Lho ngoten lho carane. Saged dipaham nggih? Kasih contoh secara akliyah sampean biar paham, mudah paham. Yun sewu. Niki pulpen, ana 2 pulpen, Pak. Satu pulpen itu bisa dibuat nulis di layar, seret. Oke. Tapi satu pulpen mengapa? Ya sama-sama
namanya pulpen kok nggak bisa? Berarti pulpen yang pertama, mohon maaf, kasih Allah izin lewat syafaatnya pertolongan Allah untuk bisa dijadikan sebagai alat menulis. Tapi jangan pernah Anda beriman bisanya yang menulis sumbernya dari pulpen, tapi ada sesuatu yang halus di dalam diri pulpen itu sebetulnya yang bisa memberikan syafaat atau hidayah atau pertolongan. Oke Pak Yun Sewu, lebih mendalam lagi, kita tahu ada sapu untuk membersihkan kotoran-kotoran atau daun-daun. Orang memandang satu sisi kayaknya sapu itu bisa membersihkan ruangan dari kotoran. Oke, ini saya katakan bahwasanya sapu nggak bisa. Yang bisa adalah sesuatu yang berperan di balik sapu itu. Sebab jikalau yang namanya sapu itu makhluk, disuruh membersihkan sendiri, ya nggak bisa. Makanya di dalam alam mukasyafah, sekalipun Rasulullah, jikalau kita menganggap itu makhluk, maka itu tidak penting bagimu si salik untuk bertemu. Paham? Anda akan mengatakan itu nggak perlu manakala Anda betul-betul sudah paham bagaimana teori di dalam kasaf dan teori di dalam musyahadah itu, dan itu akan berlaku. Artinya berlaku itu selain Allah tidak berguna, tidak bisa memberikan manfaat jikalau Anda betul-betul sudah di makom musyahadah, makom keusulan. Walah ternyata ngono ta lho, ngaten niki. Terus bagaimana kita mendeteksi atau mengidentifikasi bahwasanya oh ini makhluk, oh ini dari Allah, oh ini dari makhluk, oh ini dari iblis? Bagaimana cara? Sederhana. Kuncinya Anda, tinggal hati Anda duduk di mana? Di tajalika atau di takholika? Artinya apa? Jikalau Anda di tajali, sabit ru'yat Allah, mesti yang muncul keakuannya Allah. Anda akan memandang di balik Rasulullah itu siapa. Anda akan memandang di balik iblis itu siapa. Anda akan memandang di balik nenek moyang para arwah itu siapa. Itu tajalli. Tapi kita akan ketipu manakala kita akan duduk di takholi. Apa takholi? Hati Anda tidak akan pernah bisa memandang siapa di balik sapu itu, siapa di balik makhluk itu. Itulah letak ketipuan kita. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana itu dari Allah betul-betul al-haq, mana itu selain darinya makhluk itu. Nggih, mohon maaf, dulu memang kita ketika saat si Salik Solo masuk di dalam alam muraqabah, di mana kita sebelumnya itu ditampilkan kasab, si Salik belum sampai ke wusul. Memang Pak, saya kasih maklum, siapa yang nggak ingin ketemu Rasulullah? Karena itu satu kebanggaan. Tapi ingat, mohon maaf, kalau kita mengatakan Rasulullah itu makhluk loh ya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan bisa mendapatkan syafaatnya. Karena sesungguhnya syafaat itu yang memiliki datangnya dari Allah. Kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedue Allah opo asyafaatu, pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad, sesungguhnya syafaat itu milik Allah semuanya. Oh, berarti Rasulullah itu gak ikut memiliki, ngoten lho maksudnya. Cuman aja Rasulullah itu dijadikan Allah lintasan untuk memberikan syafaat terhadap umat, ngoten lho Pak.
Saged dipaham nggih? Oke. Yang ketiga, ketika kita melihat konten-konten yang di YouTube banyak edukasi atau ketika saat si salik melakukan suluk, apa mesti si salik itu jatuh dari urusan dunia, urusan selain Allah maksudnya, direndahkan oleh masyarakat, ekonomi hancur? Apakah itu betul itu terjadi? Pun keterangannya sampai lihat antara hidayah dan istidraj. Ngeten Pak. Saya masukkan dulu dalam satu kata. Siapa yang hatinya menuju dan bertemu Allah, pasti hatinya akan dijauhkan Allah dari hubus syahwah. Titik. Wes kunci, kata kunci. Saya ulangi, siapa yang hatinya semakin mendekat pada Allah, maka Allah akan menjauhkan hati itu dari selain Allah. Pertanyaannya, iki hati lho Pak atau ruh, apakah Allah juga menjauhkan dunia itu secara fisik juga? Ini jawabannya ada dua. Tapi sampai kunci, siapa yang hatinya semakin mendekat pada Allah, maka pasti Allah jauhkan hatinya dari kesenangan dunia. Jadi kata kunci ini sampai pegang. Laksana secara akal gini. Tadi jenengan Jawa Tengah, oke. Semakin terus sampai berjalan ke arah timur untuk menuju Jawa Timur, tepatnya di wilayah Mojokerto, maka semakin jauh arah barat yang kau tinggal, itu pasti. Secara akal bisa Anda terima ini. Pertanyaannya, apakah si salik terus menerus ketika suluk, apakah mesti direndahkan orang? Dan jatuhnya ekonomi kita hancur, bisnis kita hancur, keluarga kita morat marit? Itu jawabannya ada dua. Mana pertama, mana kalah. Secara fisik itu menjadikan hati kita tambah jauh terhadap Allah, fisik itu dikembangkan atau fisik tambah bagus, mesti dihancurkan Allah. Siapkah Anda? Terserah Anda. Hitung-hitungan Allah, jikalau fisik dunia mewah ini, kesuksesan dunia menjadikan hati Anda terpengaruh semakin jauh pada Allah, mesti dihancurkan Allah. Anda jangan memandang, oh Allah gak sayang. Oh jangan. Justru inilah bentuk kasih sayang Allah. Cuman oleh karena Anda memandang dari pandangan nafsu basariah, maka akhirnya kita akan salah faham. Justru akan menjadi Anda di dalam hati itu medongkol, percuma, melebu tarekoh tambah melarat, ya, melebu hakikat terus suluk tambah hancur dunyaku, percuma. Ya sudah, yang penting sudah saya ingatkan. Kalau Anda belum siap konsekuensi yang seperti ini, minggir aja, minggir. Estu. Sebab orang sesungguhnya kalau sudah di dalam hatinya limangkana yarjullah, wis ini total jenderal, kita itu harus wa aslimulahu, pasrah semuanya terhadap Allah. Nek nanggung Pak, nggih ngoten niku. La yamutu wala yahya, ada nasi gak mateng gak mentah. Iki piye? Pun satu. Nomor dua, manakala hitung-hitungan Allah, dunia mewahnya itu, suksesnya dunia itu tidak menjadikan pengaruh dalam hati jenengan, Allah tidak akan menghancurkan secara fisik tentang dunia ini. Jadi kesimpulannya, tolong hanya pakailah pandangan Allah, jangan memakai pandangan nafsu. Ada Pak, memang kita itu dikasih omongan sama orang,
tondo kalau torikohmu itu sukses, sulukmu sukses, manakala kamu itu dalam dirimu penuh karomah, duniamu sukses. Pun Pak, ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kalau ruhaniyah jenengan itu, mohon maaf, dikatakan sukses wusul pada Allah, nggak bisa. Ingat dalam surah Al-Qasas 77, pertama yang harus kita raih adalah kewusulan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, kewusulan dulu, diutamakan. Ini ayatnya ditaruh di depan Al-Qasas 77. Lalu yang kedua Allah taruh wala tansa nasibaka minad dunya, bagiamu di dunia jangan kau tinggalkan. Ini artinya walaupun sejauh manapun jenengan memegang hukum hakikat demi ruh selalu menghadap pada Allah, hukum syariat itu mohon maaf secara jasmani Anda jangan kau tinggalkan. Wis tangin terai. Secara umum urusan panganan Pak nyun sewu, urusan ombenan, urusan nafkah di keluarga ya jangan kau tinggalkan. Udah ngintir aja. Sing penting jenengan memakai ukuran pandangan Allah, jangan memakai pandangan nafsu sifat basariah kita, jangan. Kalau kita memakai pandangan nafsu atau sifat basariah, mesti salah paham kita, salah paham. Akhirnya ketika jenengan iki sukses dunianya, ketika suluk bahkan tekun torikoh jenengan suluknya, padahal ini alam kasaf. Sampai tidak tahu justru itu tambah jauh. Ketika tambah jauh itulah akhirnya disebut istidraj, dilulu Allah. Lewat karomah Anda dilulu. Sing kuru tambah lemung, ya, tambah ketot, panganannya tambah enak-enak, tumpaannya tambah anyar-anyar. Hati-hati. Saya katakan itu istidraj manakala itu mempengaruhi hatimu. Saya katakan hidayah itu tidak akan mempengaruhi, menghalangi dirimu terhadap Allah. Berarti bisanya Anda ini semua akan menjadi petunjuk kembali pada materi tadi. Ojo gampang nyawang saliyane Gusti. Utamakanlah pandanganmu terhadap Tuhanmu mekaten. Keempat, apa kunci ketika aktivitas supaya selalu koneksi terhadap Allah? Pun ngeten Pak, ini nggak bisa jenengan bantah. Ini sudah proses Allah di dalam golongan kekasih Allah itu Pak. Kita akan melalui beberapa proses terlebih dahulu. Proses pertama di alam musyahadah sebagai kekasih Allah adalah musyahadatul fana. Ini wajib kita alami. Ketika kita sudah tidak membicarakan muraqabah ya, muraqabah sudah kita lewati. Kita sudah masuk musyahadah. Di situ kita akan ditaruh Allah ke fana dulu. Artinya dalam 24 jam yang terhitung satu hari satu malam, yang aktivitasnya bermacam-macam, sedikit sekali hati ini bertemu Allah, sedikit. Saya katakan musyahadah karena bertemu. Saya katakan fana karena golongan yang sedikit sekali. Biasanya mohon maaf ya, posisi seperti ini jenengan sering lupanya ketika saat jasad ini bersinggungan dengan makhluk. Tapi ketika saat tidak bersinggungan, Anda mudah bertemu Allah. Udah, saya tanya. Kau kira Allah itu ada di makhluk tersembunyi? Apakah tidak ada Allah di dalam makhluk yang tersiar? Atau yang kau ajak komunikasi? Ayo, sampai ngen. Maksud kula seperti itu, supaya Anda tidak pilih kasih. Gusti nanti aja nek wis nyaman-nyaman tenguk-tenguk santai kula tak madhep nang jenengan. Mbok nian.
Jare Gusti Allah ngono. Dambut aku iki nang ndi? Setiap kamu aktivitas, aku sing nglayani. Jadi Gusti Allah ngucap damput. Nek damput sik wani Pak aku. Nek wis mbok niku mau wis siji maneh kekasaran. Ngapunten. 1, 2, apa sarannya kita ketika saat di fana? Kita buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Kita buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Yang semua intinya adalah baik siang maupun malam, setiap aktivitas, udah peganglah tali Allah itu. Pegang zikir itu. Yaudah, semampu jenengan. Sing penting jenengan jangan ada niat, apalagi dengan sengaja untuk tidak berzikir. Makanya jenengan iki sebetulnya dikasih Allah di pondok untuk tinggalkan seluruh secara fisik, dunia fisik, anak, istri, penggawean. Sebetulnya 40 hari itu sudah cukup, lebih dari cukup sama ini. Lah kalau sudah di situ, Pak, ya jadi jago kandang. Siapa sing gak iso tengok-tengok terus dia lagi ini. Kono gelut kono di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Memang saya diperintahkan Allah memberikan wadah pondok ini untuk mengasah zikir Anda supaya yang ada di muraqabah bisa ke musyahadah. Tapi kalau sudah di situ, ya jok perang sing kana musuhe po. Perang sing betul-betul ada musuh sana. Di rumah campur dengan istri, suami, campur dengan anak, campur dengan kakean sebetulnya Pak, jenengan dikasih Allah 40 hari itu lebih dari cukup. Cuman aja karena kita mbaeno, tahu mbaeno nggih? Apa? Nyepelehkan waktu demi waktu bahwasanya Allah selalu melayanimu. Akhirnya ya sandak suwe titik. Ya wis konsekuensinya kita seperti itu. Lah, ketika kita sudah terus menerus memegang zikir di fana, akhirnya Allah pasti akan memindah Anda untuk di kamil, al-kamil. Ini apa? Kebalikan definisi daripada fana. Kalau tadi itu kita sedikit makrifatnya setiap saat dan waktu, ini malah kebalikan, lupanya hanya sedikit. Dan keduanya ini loh Pak disebut sebagai makom mahfud. Nah ini makom yang terjaga. Artinya apa? Anda walaupun lupa banyaknya, pasti nanti Anda ditarik lagi kepada Allah. Itu pasti. Kecuali mereka yang di luar musyahadah, apalagi di kalau di muhadharah harapan, janjinya Allah sudah tertuang dalam Al-Ankabut ayat 5, itu janji Allah bagi kita yang ada di muraqabah, mesti dalam waktu yang sudah Allah tentukan jenengan akan dimasukkan di musyahadatul fana, itu bertemu. Udah, teruskan zikir itu. Niku kan takon sistem ya dah. Apa sistemnya? Yang termudah, zikir terus. Ketika sudah dikamil miturut hitungan Allah, maka jenengan akan diseret Allah di musyahadatul baqa. Inilah namanya makom maksum, makom di mana tidak lebih dari terjaga jenengan, makom di mana jenengan ini tidak satu detik pun hati ini dikatakan lalai pada Allah. Artinya apa Pak? Andai kata itu lalai, itu buat Anda adalah ingat. Buat orang dikatakan lali, tapi buat Anda itu justru itu zikir. Wes, inilah Pak yang ku maksud maksum itu ada di situ. Loh kalau tidur, loh ini gak menyangkut akal Pak, menyangkut hati. Jangan lalu sampai goreng di akal, jangan.
Ini khusus masalah hati, masalah ruh. Perlu bukti? Oke, jenengan tidur, jenengan ambekan mboten? Bernafas mboten? Lah itu tanda Anda tidak akan pisah dari Allah. Jangan lalu kita larikan kepada akal tentang dzikir itu. Tentang dzikir itu harus jenengan larikan terhadap hati atau rasa. Itu maksudnya. Yang kelima, berarti jawabannya apa? Jikalau jenengan tidak ingin lupa 1 detik pun, ya ono maksum. Jawabannya ringkesnya di situ. Lah, prosesnya untuk ke maksum sudah kami urai tadi. Daima dzikri, ngelanggengake dzikir. Sekarang yang nomor 5. Ketika kami suluk di thariqah kami, mohon maaf ya, berbagai macam kulakukan dzikir yang ada di dalamnya itu, apakah ketika saat kami sudah mengenal dzikir Sirul Asrar, dzikir tersebut yang di dalam thariqah kami tinggalkan? Sebab jikalau kami sertakan dzikir Sirul Asrar dengan dzikir sir atau dzikir yang ada aja di ajaran thariqah saya, itu malah saya nggak fokus. Pertanyaannya, apakah diteruskan dzikir kami yang ada di thariqah dulu? Sebetulnya jawaban ini sama yang ada di atas tadi Pak, yang pertama. Orang akan terbiasa untuk mengucapkan A manakala dia sering membaca A. Orang yang menganggap perkara itu mudah, awalnya itu sulit. Apa rahasianya kok jadi mudah? Tanya pada orang-orang ahli elektro. Mengapa dia dengan mudah dia itu menghidupkan radio yang mati? Karena seringnya dia praktek ilmu elektro untuk membenahi radio mati. Jawabannya ada di situ. Kalau menurut saya sih jawabannya hanya begini. Jikalau dzikir di dalam thariqah Anda itu menjadikan mudah munculnya dzikir di dalam telengi hati disebut al-fuad, muncul rasa menuju ke musyahadah, mengapa tidak? Tapi jikalau tanpa itu dzikir yang diucap baik lisan maupun hati terus jenengan mudah sampai iku memunculkan sirul asal, munculnya sirul asal dalam hati al-fuad, mengapa terus lantas jenengan ini mencari yang sulit? Tergantung jenengan. Dari makalah pertama ini Allah sudah kasih tahu terhadap Muhammad sekaligus perintah, wadhkur, berzikirlah sira Muhammad, sebutlah isma rabbika, terhadap nama Tuhanmu. Wong Islam Allah, wong Nasrani Allah, agama lain mungkin beda. Yang jelas wadhkur isma rabbik, sebutin nama Tuhanmu, bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Maksudnya Bapak Ibu, jikalau lewat kau menyebut nama memudahkan al-fuad di dalam hatimu, rasa itu muncul, mengapa tidak disebut? Walaupun sebutan tadi bukan satu kunci untuk masuk di musyahadah. Satu. Nomor 2, jikalau ini ngerepotin jenengan, tahu ngerepotin nggih? Menjadikan jenengan nggak fokusnya ada di, mohon maaf, di sirul asrar saja, diem, lewat napas masuk, merasakan, tes, kok ya itu mudah, mengapa kok adik menyebut, loh gitu loh maksud saya. Berarti nggak ada paksaan Anda nyebut atau tidak.